illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waalaikumsalam. Wa asyhadu dan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Hajah Daratul Jannah telah hadir pada perkuliahan hari ini, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang menyempatkan hadir dalam pertemuan meeting Zoom yang hari ini. Syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah teman-teman semua, pada siang hari ini adalah pertemuan meeting Zoom bersama Bu dosen pelajaran sinkronus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ya, mungkin saya langsung serahkan kepada Ibu dosen. Ya, soalnya begini Bu dosen, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu untuk hadis ini. Pada awal setelah SPUT TS kemarin sudah kita buatkan kelompok, hanya saja karena memang banyaknya diskusinya diganti dengan tugas, akhirnya mungkin rekan-rekan untuk masalah PPT atau pemakalah mengenai materi hadis sepertinya banyak yang belum mempersiapkan, karena memang kemarin itu kan difokus pada tugas begitu Bu dosen. Jadi untuk sesi kali ini ya oke, saya mohon mengisi kegiatan pada siang hari ini, memberikan penjelasan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan kita. Kepada Ibu dosen dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai, alhamdulillah pembelajaran kita dalam satu semester ini sudah hampir selesai atau sudah selesai ya, berarti satu kali pertemuan lagi kan ya, satu kali pertemuan lagi untuk sekarang, yaitu materi yang ke-13 ya. Dan untuk materi yang sekarang itu saya sudah ngasih tugas ya. Jadi untuk kali ini kita ngobrol-ngobrol saja ya. Barangkali ada kesulitan atau ada yang Bapak merasa belum pas atau ya, silahkan untuk ditanyakan gitu ya. Berarti ini nanti hari Minggu itu materi yang ke-14 kan ya. Dan nanti minggu depannya lagi itu UAS ya. Ya, UASnya ya nanti bisa langsung aja lah tugas. Saya tidak akan ngasih tugas yang berat-berat atau soal yang berat, yang biasa saja ya. Saya sudah tahu bapak-bapak, ibu-ibu ini semuanya sudah banyak tugas di sekolah ya. Iya. Jadi untuk dari mata kuliah saya udah ini saya anggap semuanya sudah pintar-pintar semua lah ya.
Tinggal yang penting itu tugas masuk ya. Ya. Tugasnya harus masuk semua. Kalau sudah tugas masuk semua, itu insya Allah nanti saya akan beri nilai ya yang besar-besar ya. Double A juga nggak apa-apa. Terima kasih Bu dosen. Ya. Terima kasih Bu. Dua atau double A atau atas. Lagi disiapin Pak Ketua. Nah, aplaus ya Bu. Saya banyak kodoknya Bu. AA plus atau AA plus. Ya, tapi kalau tugasnya tidak ada, ya jangan protes ya. Ya. Nah kalau Saya ada banyak yang kodoknya. ketinggalan, Ah. ya kalau ada yang ketinggalan silakan bisa di WA aja ya. Nanti saya bisa masukkan ke ya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan, ya, di WA aja. Yang penting mengerjakan tugas-tugas itu, ya. Siap Ibu, siap. Terima kasih. Ya. Siap. Terus yang misalnya UTS juga belum masuk atau bagaimana ya, silakan nanti dikirimkan aja melalui WA, ya. Jangan melalui grup. Kalau melalui grup itu kadang-kadang Ibu nggak dibuka-buka ya. Ya, harus itu atau nanti telepon aja ya Ibu ada tugas sudah masuk ke WA gitu. Ya ini semuanya berapa, cuma ada 23 ini yang di sini 30. jumlahnya berapa, 50 ya sampai 50 Iya. iya 50 yang lainnya pasti Bu ya. Ini pada bobo. Pada bobo. Waktunya Pada ngerjain waktunya RDM, tidur Bu. sih ya istirahat. Ya, habis ngajar. Iya, ya udahlah, nggak apa-apa ya. Yang penting itu saya sih tugas, tolong itu ya. Jangan sampai ada yang kosong. Tapi kalau misalnya ada yang kosong dan mengerjakan melalui WA ya, insya Allah nanti akan saya usahakan masukkan ke portal itu. Kalau di portalnya tidak ada juga nanti artinya nilai bisa ditambah dari WA ya. Barangkali yang masukkan kemudian pas waktu di ini sinyalnya tidak ada, itu kan kadang-kadang sering terjadi begitu ya. Iya. Ya silakan barangkali yang mau bertanya apa. Semangat teman-teman. Ya, Betul, dan itu mohon maaf bisa. saya sebenarnya pengen bikin video atau apa untuk ini, tapi ya karena waktunya dibagi-bagi ya, itu belum sempat ya. Makanya saya juga punya asisten, ada apa-apa nanti bisa nelpon ke asisten saya gitu. Ya, mangga barangkali ada pertanyaan. Kalau ini beasiswa sudah keluar apa belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih Ya sudah, nanti saya usulkan biar cepat keluar ya. Berarti pulsanya masih pulsanya. Ya. Kalau Pak Hoti Pulsanya masih swadaya Bu. Iya, belum pada beli laptop belum. Belum. Ya, nanti kalau dapat pulsa langsung beli laptop biar di ya kalau pakai laptop lebih luas sih. Iya. Ini kuotanya masih swadaya Bu. Mahasiswa dari mana? Pemakaian kuotanya ini masih swadaya Bu. Oh, swadaya, ya. Ya, nggak apa-apa ya. Sodako aja, niat sodako. Namanya perjuangan ya. Yang penting Ini nyaman Bapak lah. tuh lagi berjuang ya. Siap. Iya, yang penting nyaman ya. Mau tanya, Bu? Insya Allah nanti akan diganti. Ya. Saya mau bertanya Bu. Ya, iya mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu Bu, saya mau tanya misalnya bagaimana cara kita mengetahui suatu hadis itu, misalnya kita nggak tahu perawinya atau apa, misalnya pada zaman sekarang ini kan banyak kita baca di apa di Google. Bagaimana cara kita tahu hadis itu hadis itu doif atau hadis sahih atau hadis hasan itu Bu? Ini suaranya double ya, nggak jelas. Iya Bu, saya dengarnya kayak begitu. Saya yang masih double. Lu Pak Hadi. Iya Pak. Ojo aku lah, liane lah. Mau tanya Bu? Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Yang mau tanyakan, ini nanti untuk hadisnya ini cukup di semester 1 ini atau di semester selanjutnya itu ada lagi Bu materi tentang MK hadis ini? Kalau PAI nanti ada lagi hadis. Kalau ini kan pengantar ya, nanti ada hadis tarbawi. Setelah ini mungkin ada hadis tarbawi. Di semester 2 ya Bu ya? Iya, semester 2. Iya. Iya udah matikan adem. Ya, jadi semester berikutnya nanti itu hadis tarbawi. Ya, itu tentang pendidikan ya. Kalau yang di kuliah reguler itu begitu. Pertama ya pengantar hadis, kemudian nanti yang selanjutnya itu hadis tarbawi. Jadi ini sudah ada yang silaturahmi belum ke YIN Cirebon? Belum ada. Belum ada Bu. Jauh-jauh ya, yang paling jauh di mana? Saya Jawa Timur. Yang paling jauh di mana? Saya di Depok. Saya NTB Bu. NTB. Oh iya. Kalau NTB kalau dengan darat 3 hari Bu. Mayu. 3 hari ke Cirebon ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti kesininya kalau wisuda saja ya. Insya Allah nanti kalau dijalani itu cepat ya, 4 tahun itu nggak terasa. Sekarang sudah 1 semester kan. Ya nanti diusahakan kira-kira kalau datang ke sini bisa ketemu lah dengan dosen-dosen. Ya Bu, amin. Ya sudah. Ada yang lain. Acep barangkali. Ya. Iya Ibu, itu mau menyampaikan ulang tadi bagaimana cara mengetahui hadis yang kita nggak tahu sanadnya, ingin mengetahui sanad sebuah hadis itu gimana Ibu? Ya kurang pas ya. Bagaimana cara mengetahui suatu hadis? Misalkan kita hanya tahu hadisnya saja dan juga sekaligus kualitasnya. Tidak jelas juga Pak Cecep. Suara saya jelas Bu? Itu sih Ibu. Lanjut. Suara saya jelas Bu? Ya. Tadi saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk mengetahui suatu hadis itu, apakah dia hadis doif, hadis hasan, atau hadis sahih? Kalau misalnya kita tidak mengetahui sanadnya, seperti yang sering kita baca itu, banyak di internet itu tidak dicantumkan sanadnya, Bu. Nah, itu bagaimana cara kita mengetahui apakah hadis itu doif atau tidak, Bu? Ya. Yang jelas kalau hadis sahih itu
apa riwayatnya itu ya Bukhari Muslim itu pasti sahih ya. Kalau Bukhari Muslim itu pasti ya. Kalau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh yang lain itu ini tanda tanya ya. Tapi kalau sudah Bukhari dan Muslim itu semuanya hadis sahih. Ya, barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Ayo Pak Yusuf. Monggo Pak Kodim. Silakan Pak Kodim. Tadi ibu siapa yang bertanya tadi? Bu Eka. Eka, Bu. Ibu Eka, dari mana Bu Eka? Dari NTB, Bu. Sumbawa, Oh, Kaliuan. NTB. Iya. Dari Pulau Sumbawa, Bu. Tapi ini ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek ya Bu ya sinyalnya ya. Iya. Ya, tadi sudah dengarkan penjelasan dari saya tadi. Kalau untuk hadis Iya. yang mana yang lebih kuat anunya, Ibu? Hadis muttafaqun alaih atau hadis Bukhari Muslim, Bu? Mana yang lebih kuat? Ya, Bukhari Muslim kenapa? muttafaqun alaih. Oh, ya kalau muttafaqun alaih itu ya Bukhari Muslim. Oh, itu. Berarti sama, Bu ya? Iya, iya, iya. NTB. Boleh bertanya lagi, Bu? Ya, Kalau misalnya kita melafazkan sebuah hadis itu, apakah kita baca sesuai dengan tajwid atau tidak, Bu? kalau hadis itu nggak mesti harus seperti Al-Qur'an ya, nggak apa-apa. Ya, misalnya harus ada nggak usah ya. Kecuali Al-Qur'an. Kita baca bahasa Arab juga tidak mesti harus dengan tajwid ya. Yang harus dengan tajwid itu Al-Qur'an ya. Coba Ibu Eka tolong ya baca apa? Salah satu hadis yang saya hafal. Ya, seperti apa baca Al-Qur'annya, coba saya pengen tahu. Oh, saya. Surat Al-Fatihah aja, Ya. Bu ya. Ayat Al-Qur'an apa ya? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ngajinya di situnya aja.
Ya, Ya. di sekolah saya itu setelah kita ngajar, kita belajar tahsin, Bu. Alhamdulillah. Oh, iya. Jadi guru-gurunya yang awalnya tidak bisa mengaji, jadi setelah anak-anak pulang, kami lagi yang belajar mengaji, Bu. Masya Oh, Allah. iya. Itu Ngajarnya program di di mana, Bu? sekolah. MTS? Di MTS RA, apa? Bu. Di RA. Oh, di RA. Iya. Tapi ada pengajian gitu ya? Ya. Iya. Anak-anak Di situ juga di juga. RA kita nggak diajarkan hafalan hadis juga, Bu. Oh, iya. Nah, misalnya Di situ hadis. udah ada pesantren nih, Bu. Udah ada pesantren belum? Kalau sekolah saya itu belum dinamakan pesantren karena anak-anaknya tidak mondok, tapi masih madrasah diniyah. Bermanhaj salaf, Bu. Iya. Aduh, saya kepengen silaturahmi ya ke sana. Silahkan, Bu. Ahlan wa sahlan. Iya. Marhaban bik. Senang sekali, Bu. Iya. Karena saya tuh ya dengan suami saya pengen membuka pondok pesantren di Nusantara ya. Oh, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Iya, alhamdulillah saya sekarang tuh udah ada di Kalimantan, ada kemudian di Kita Sumatera. tunggu, Bu, kedatangannya. Iya. Di sekolah saya itu di anak-anak TK juga sudah diajarkan menghafal hadis, doa sehari-hari juga, Bu. Ya, di sana tanah masih murah, Bu. Aduh, di sekitar sekolah saya lumayan, Bu. 30 juta. Oh, sudah di kota ya, di kota. Ya, kalau walaupun kota kecil, Bu. Oh, iya. Ya, insya Allah lah mudah-mudahan saya bisa silaturahmi ke sana ya. Saya, Bu. Kalau di Kalimantan itu masih pedalaman ya, masih pedalaman sekali. Itu masih butuh ya guru-guru ya yang guru-guru PAI lah ini dari mahasiswa PJJ. Kalau misalnya ada yang mau mendaftar silahkan ya di Kalimantan atau di Sumatera ya, di Kapuas Hulu, di Melawi atau di Lampung ya. Nanti daftar ke saya untuk jadi guru di sana. Boleh, Bu. Ya. Untuk di Kalau di Kalimantan boleh, itu Bu. nanti akan dikasih ini juga sawit ya. Wah, boleh itu, Bu, boleh. Ya, mangga. Ya, buat pondok di Bengkulu, Bu. Ya. Mana coba Ibu Eka gambarnya bisa diitukan nggak? Saya Bisa, Bu. pengen tahu. Iya. Mana ini? Kok nggak kelihatan nih? Tunggu, Bu. Kadang HP saya error. Butuh diganti kayaknya, Bu. Ya, nanti kalau dapat beasiswa nih, insya Allah nanti sebentar lagi akan keluar ya. Saya. Sekarang sabar aja dulu. Saya, Bu. Oh, ini Bu Eka. Iya. Sabar, Pak Imam Iya. Kori. Ya. Sabar. Iya, sabar ya. Saya Kalimantan, Ibu. Tapi beasiswanya banyak kan ya? Iya. Masya Allah banyak. Iya. Itu ada apa kalau yang lain itu kan hanya semester saja. Kalau yang reguler itu hanya semester saja. Paling uang saku cuma 500 ya. Oh, 500 atau 600 ya. Ini udah banyak sekali. Hafalan iya nanti itu pada hadis tarbawi biasanya saya kalau ngasih hafalan itu pada hadis tarbawi nanti ya kira-kira hadis tentang pendidikan itu harus benar-benar mengetahui tentang hadisnya. Kalau ini kan hanya pengantar saja ya tentang hadis macam-macamnya hadis gitu kan. Kalau hadis tarbawi sudah pada matan-matannya hadis sudah.
Alhamdulillah di sekolah saya kalau misalnya SD, SMP, sudah sampai SMP-nya itu, tapi tidak mempelajari tentang hadis-hadisnya yang kita pelajari ini, langsung hafalannya, Bu. Oh, hafalannya, iya. Ya. Iya, kalau ini sih untuk tingkat tinggi, Bu. Ya. Oh, kayak pantas. Iya, kalau makanya kan diajarkan siswa ya. Kalau untuk siswa itu langsung makan hadisnya, ya. Dan hadisnya juga macam-macam kan. Kalau ini nanti ada secara khusus ya, hadis tentang pendidikan, tentang terbawi. Kalau menurut Ibu lebih baik mana gitu, menghafal matan hadis saja atau dengan sanad-sanadnya? Ya, kurang keras suaranya Pak. Kalau menurut Ibu lebih baik mana, hanya menghafal matannya saja atau dengan sanadnya juga? Ya, yang bagus sih ya sanad dengan matannya ya. Kadang-kadang ya suka lupa kalau sanad itu. Iya. Ya. Tapi ya daripada kita tidak tahu hadis tentang itu ya matan ya harus tahu ya. Iya. Apalagi artinya ini semuanya guru PAI ya, kira-kira kalau di sekolahannya itu hadis yang pendek-pendek itu coba berikan kepada siswa ya. Kalau yang ngajar MTS atau Alia ya. Kira-kira nanti kalau pas hadis tentang pendidikan tadi ada hafalan nggak Bu kira-kira? Biasanya kalau saya ngajar yang biasa reguler sih ada hafalan. Suruh menghafal, iya. Pak Yusuf, Ya mudah-mudahan ada kalau sempat waktunya nanti ada hafalan. Wis tua-tua kon nyapalke lho Pak Yusuf gitu. Sudah hafal semua kan? Ayo Saya suruh cuma jangan menanyakan Bu. Pak Khodim. Terus ini Bu, saking hafalnya di luar kepala. Iya, insya Allah kalau untuk PJJ itu tidak semuanya tidak disusah semuanya dipermudah lah Ya, oleh alhamdulillah. oleh jurusan makanya mungkin paling pengen tahu bacaannya ya. Kalau bacaannya memang sudah benar itu insya Allah nanti bisa baca ya. Saya sudah melihat tadi Bu Eka baca Al-Qurannya bagus ya. Hadis pun Ada yang lebih bagus lagi, Bu. Iya. Saya yakin teman-teman ini banyak yang mondok, Bu. Iya, tapi Bu Eka sudah luar biasa itu, sudah hebat. Saya biasa di luar saya Bu. Ya, kalau di dalam saja pengabdian. Iya, sekali-kali keluar. Tapi bukan sekali-kali ya, siapa nih yang banyak keluar siapa? Banyak di luar. Agus. Pak Agus ya. Ya nanti kalau di luar terus istrinya gimana? Nggak apa-apa. Kadang-kadang sih Bu. enggak, emang Pak Agus gak pernah di rumah Bu. Kadang-kadang di dalam. Sekolah mulu. Mau tanya Bu. Iya. Dalam aplikasi keseharian penerapan ilmu hadis ataupun Al-Quran, artinya penerapan itu kan ada yang secara hukum ataupun etika dan lain sebagainya Bu ya. Di dalam Al-Quran ataupun hadis ini ada yang menjelaskan tentang hukum, dan kita orang awam tidak bisa langsung mengambil satu hukum dari Al-Quran, meskipun yang kata mereka itu adalah Al-Quran ataupun hadis, meskipun yang kata mereka itu adalah sudah jelas hadisnya, akan tetapi kita diajarkan melalui kitab-kitab Taurat. Dalam aplikasinya penerapan kesehariannya kita
disodorkan kitab-kitab berat yang disampaikan oleh guru kita tinggal menjalankannya. Kemudian ini juga terkait dengan mata pelajaran ya. Dalam kurikulum Al-Quran hadis ataupun fikih ya, Al-Quran hadis ataupun fikih, ketika membahas terhadap satu hukum, contohnya nih, contohnya masalah tohar. Di awal Masalah apa? masalah toharoh, Bu. Ambil contoh masalah ya. toharoh ya. Di bab awal masalah toharoh, ini biasanya disodorkan ayat ataupun hadis. Terutama biasanya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini kan di situ diterangkan sebagai dasar hukum orang bersuci, bahasanya kan gitu. Tapi ketika kita bicara fikih, ini kan aplikatif, Bu ya. Jadi penerapan langsung. Dan ketika sudah mengarah pada penerapan langsung, ini kan butuh istimbatul hukmi, penggalian hukum. Nah, penggalian hukum ini sudah diwakili oleh 4 imam mazhab yang kita ikutin. Artinya untuk saat ini pun yang kita semestinya itu menyandarnya pada madzhabul arba'ah, akan tetapi di sebagian yang lain mereka punya pemikiran bahwa kita itu dibekali akal, diberikan kebebasan untuk menggali sendiri. Nah, ini menurut pandangan Ibu bagaimana? Ya, jadi kalau menurut saya ya ada satu hadis, boleh-boleh saja kita itu misalnya menggali sendiri ya, tapi itu dengan beberapa syarat kan, harus ada syarat-syaratnya. Orang yang bisa menafsirkan Quran atau orang yang bisa menggali atau menjelaskan hadis dengan misalnya ada ya salah satu yang masih belum paham gitu kan, menjelaskan, itu kita boleh-boleh saja, tapi ada beberapa syarat ya. Syaratnya yaitu ya diantaranya ya kita paham dengan bahasa Arab gitu kan, kita tahu nahu, soroh, kita tahu gitu. Nah, kalau itu memang kita sudah menguasai, maka boleh-boleh saja. Kalau kita tidak bisa, tidak mampu ya sudah kita ikut dengan ulama yang lain saja itu. Tapi fakta di lapangan nggak begitu, Bu. Taklid aja. Fakta di lapangan nggak begitu, Bu. Fakta di lapangan terkait dengan mohon maaf nih, Bu ya. Karena ini kan ini soal transnasional ya. Transnasional artinya faham-faham baru yang masuk ke Indonesia setelah 98 ya. Jadi fakta-fakta yang baru yang sehingga mengundang gesekan-gesekan ya. Kadang memperkeruh suasana. Biasanya kan begitu. Kita yang sudah anteng ngikutin kiai begini, tahu-tahu ada yang datang menyalahkan ini, menyalahkan itu dan lain sebagainya. Dengan alasan itu hadisnya nggak ada dan lain sebagainya. Ini fakta di lapangan itu seperti itu. Bahkan sedikit apapun yang kita lakukan dihajar pakai hadis. Padahal untuk memahami satu hadis itu tadi, ketika terkait dengan hukum harus tahu asbabul wurudnya, harus tahu konteks kesamaan di dalam penggalian hukum. Ini kesamaan kasusnya seperti apa atau kias dan lain sebagainya. Harusnya kan begitu. Memang kalau yang Ibu bilang tadi untuk menjadi mujtahid, karena ini kan saya ingin pakai mujtahid, Bu ya. Artinya untuk yang berhak menggali hukum itu kan ya levelnya mujtahid.
mereka beristihad seperti itu memang ya ada kriteria-kriteria yang harus dilengkapi. Kemudian kalau di lapangan yang kita tahu selama ini dikit-dikit hadis. Mau Quran masih keteteran kok, dikit-dikit hadis. Kan bahasanya kan gitu, Bu. Jadi mereka mengabaikan apa yang sudah tertata, jadi kesannya itu ngacak-ngacak, menyalahkan yang sudah berjalan, menyalahkan dengan alasan apa? Ini nggak ada hadisnya. Ini hadis ini begini. Nah, mohon penjelasan dari Ibu, kita harus bersikap seperti apa yang sama-sama enak, baik itu yang biasanya kan begini, kalau baru kenal tuh ya memang semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Tapi kalau yang sudah lama ya itu biasa saja, bahasanya kan gitu. Ini wabah-wabah seperti ini ya memang semenjak kebebasan informasi, kemudian apapun bisa masuk, nggak ada filtrasi kan gitu. Mohon penjelasan dari Ibu, kita harus bersikap seperti apa? Ya, kita kan sudah sudah dewasa, sudah tahu mana yang baik atau mana yang tidak baik gitu kan. Nah, kemudian pasti ada perbedaan kan, di mana-mana itu pasti ada perbedaan itu. Nah, dengan perbedaan itu ya kalau kita harus memilih aja, kita memilih siapa yang lebih kuat siapa gitu. Misalnya kita mengikuti madhabnya Imam Syafi'i misalnya ya, itu ya sudah kita mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, tapi bukan berarti madhabnya Imam Maliki atau madhabnya Imam Hanafi itu salah ya. Nah, kita di Indonesia itu mayoritas menggunakan madhabnya Imam Syafi'i, ya sudah kita yang diutamakan adalah madhabnya Imam Syafi'i dulu. Nah, ketika kita dalam suatu hal kemudian dari madhabnya Imam Syafi'i itu tidak bisa, salah satu contoh begini, kita dalam jual beli ya. Nah, jual beli, kalau jual beli menurut Imam Syafi'i itu harus ada akad kan. Jadi kita harus mengatakan bahwa saya menjual dan yang ininya harus menjawab saya membeli. Tapi apakah di sini itu digunakan seperti itu? Tidak kan? Ya. Itu kalau yang benar menurut Imam Syafi'i, belanja itu juga kita tuh beli barang kemudian langsung kita bayar dengan uang kan. Nah, kalau kita beli makanan misalnya, kita di rumah makan, itu kan jarang yang kemudian kita makan langsung bayar itu. Kebanyakan ya kita makan dulu bayarnya nanti itu kan. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak sah itu begitu. Yang sahnya itu harus begitu. Nah, kita memakai dengan imam yang lain karena memang sudah sudah lumrahnya seperti itu. Daripada kita kemudian nanti tidak berpindah atau tidak mengikuti imam yang lain ya, kita masih mengikuti Imam Syafi'i, kemudian nanti kita jual belinya tidak sah. Nah, maka kita itu kalau dalam keadaan darurat lah. Nah, tapi kalau sekarang sudah banyak di supermarket. Nah, kalau di supermarket itu benar itu. Jadi kita beli, kemudian bayar ya, kemudian kita baru kalau misalnya makanan itu kita makannya itu setelah bayar ya. Tapi kalau di warung-warung itu seperti itu. Dan ada lagi nih, ada hadis yang mengatakan begini ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah gitu kan. Nah, itu juga banyak. Kok kita hanya baca la ilaha illallah kemudian kita masuk surga? Itu pertanyaan, bagaimana orang yang setiap hari beribadah terus, sholat, puasa, segala macam, terus kadang-kadang masuk neraka? Misalnya begitu. Nah, itu pertanyaan orang kan kalau yang belum paham seperti itu ya. Nah, itu
hadis yang mengatakan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah itu adalah ya hadis untuk orang yang misalnya baru masuk Islam gitu kan, atau kita memberitahukan kepada orang-orang yang agar masuk Islam gitu kan. Juga kita juga kan berpikir misalnya ini orang yang hanya membaca la ilaha illallah, kemudian orang berpikiran sudahlah kita sudah mengucapkan lafaz la ilaha illallah pasti saya masuk surga kan ya. Nah itu bagaimana dengan hadis yang itu, apakah benar atau tidak ya? Nah itu hadis benar ya, tapi ini ada tapinya. Berapa tahun nanti orang tersebut ada di neraka dulu. Nah setelah di neraka kemudian nanti masukkan ke dalam surga. Itu begitu pengertiannya, ada dalam suatu penjelasan lah seperti itu. Itu jadi ya silahkan Bapak, ini Bapak siapa namanya? Pak siapa? Pak Agus. Oh Pak Agus ya, Pak Agus ya. Ya Pak Agus ya, seperti itu. Jadi silakan Pak Agus lah, sudah tahu mana yang artinya. Pokoknya kita harus mengikuti ini lah gitu ya. Tapi yang jelasnya kalau misalnya kita itu di Indonesia ya kita menggunakan madhabnya Imam Syafi'i itu. Iya. Silakan barangkali ada yang lain. Atau Pak Agus masih kurang, ada pertanyaan lagi. Izin bertanya lagi, Bu. Pak Yusuf ya? Iya, Bu. Iya. Yang mau saya tanyakan di sini, apa yang membedakan antara penggunaan kata hujah dalam materi hadis dan Al-Quran dengan penggunaan kata urgensi pada materi kuliah lain, Bu? Kira-kira apa yang membedakan itu, Bu ya? Terima kasih. Apa tadi diulangi, kurang jelas. Apa yang membedakan penggunaan kata hujah dalam hadis dan Al-Quran dengan penggunaan kata urgensi pada mata kuliah lain, Bu? Hujah. Iya, hujah. Pada hujah kan biasa ini digunakan ketika satu mata kuliah itu selesai, terus biasanya diletakkan di akhir, Bu. Itu kan ada kehujahan hadis, ntar penjabarannya sekian-sekian. Kalau di mata kuliah lain kan yang paling akhir itu pembahasan tentang urgensi dalam materi yang disampaikan itu. Ya, sebentar ya. Iya. Boleh selingan. Ya, coba ini Pak Agus barangkali bisa nanti menjawab dengan pertanyaannya Pak Muhammad Yusuf ya. Nanti tinggal saya menambahkan. Iya. Mohon izin, Bu, Ayo Bapak-bapak Ibu. Ya, Pak Kodim, silakan. Kalau kata hujah ya, hujah dan urgensi. Kalau dari pemahaman kalimat kehujahan, artinya seberapa kuat kan ya, seberapa kuat hadis itu untuk dijadikan dasar hukum. Itu kalau saya memahami begitu. Ya, kalau saya memahami begitu. Seberapa kuat sih hadis itu dijadikan sebagai dasar hukum? Itu kalau kita belajar yang di akhir sesi dari setiap pokok bahasan tentang hadis hasan, hadis mutawatir, hadis dhaif, dan lain sebagainya itu. Di sini ada asumsi bahwa Pak Yusuf menyamakan kata hujjah dengan kata urgensi, ya. Iya, Pak, saya bingung gitu kan. Di MK ini bahasnya hujah, kalau di MK lain itu bahasnya tentang urgensi.
mungkin sekilas sama, tapi kalau kita telaah itu sepertinya beda, Pak. Karena kalau dari kata urgensi itu, kalau saya memahami ya seberapa penting, ya seberapa pentingnya, seberapa penting kita mempelajari bahasa ini, bahasanya kan. Tapi kalau sudah dengan bahasa hujah, ini dua kata yang berbeda makna dan juga berbeda penerapan, itu dalam pandangan saya. Mungkin teman-teman yang lain atau balai dosen, monggo silahkan. Ya, silakan barang yang lain barangkali ada yang bisa membantu lagi. Jadi kalau kata-kata hujah itu ya ada pada hadis itu hujah ya. Kalau urgensi itu ya sifatnya umum ya untuk semua gitu. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Pak Yusuf. Agus, ya. Padahal saya punya menantu namanya Agus. Agus itu apik tur bagus. Barangkali itu bagus ya. Kalau itu bagus itu asal dari Banten, itu bagus. Dari mana Pak Agus, dari mana? Kalau aslinya Jawi, Bu, Demak, Bu. Jawi Tengah. Nggih, Demak, Bu. Tapi domisili di Depok. Depok, Jakarta. Nggih. Oh iya. Nama Pak aslinya Yusuf dari bagus, mana Bu. Pak Yusuf? Saya dari Blitar, Bu. Blitar. Oh. Ya. Blitar Jawa Tengah ya? Jawa Timur, Bu. Jawa Timur. Ya, makamnya Pak Karno. Iya, Pak Karno. Saya udah pernah ke situ mengunjungi. Kalau ziarah pasti mampir ke Pak Karno. Ziarah Wali Songo. Berarti Ya, kalau mungkin ini, Bu, ya. Iya, gimana? Kalau urgensi itu sifatnya lebih universal, Bu, ya, atau umum ya. Iya. Kalau hujah ini lebih spesifik lagi, khusus ilmu hadis saja, Bu, ya. Iya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Pak Musana ini nggak ada kelihatan. Ya, gimana? Pak Musana biasanya nongol, Bu. Ini nggak kelihatan nih, Bu. Oh. Aduh. Yang ada cuma 30 ya. Berarti udah tambah banyak. Ya, tadi cuma 23. Mungkin ada yang 28 ini, Bu. Iya, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya saya maafkan sama mahasiswa PJJ. Iya, Bu. Ini lagi ngerjain RPM, Bu. Yang luar biasa. Terutama saya, Bu, banyak kondoknya, Bu, nanti, Bu, tugas, Bu. Iya. Ya nanti saya lihat lah. Nanti saya lihat, saya WA-i kalau yang masih banyak yang kosong-kosong ya. Pak Cecepnya mana? Sudah cukup ya? Hadir. Iya, Bu. Coba Pak Cecepnya dicari dulu. Ada, Pak Bu, Cecep ada. muncul lah, Pak Cecep. Hadir. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Tadi sempat ngilang dulu sebentar, Bu, kesetrum. Laptopnya Berarti ini sudah apa? cukup ya? Konslet. Ya. Iya, Bu. Pak Agus cukup, Pak Yusuf, Bu Eka. Sudah ya. cukup, Bu. Ini siapa Pak? Arjuna tuh namanya atau nama samaran tuh? Nama aslinya, Bu. Arjuna. Nama asli. Ya. Bu Nani dari mana Bu Nani? Ya nanti Dari Sumatera, Bu, dari Bengkulu.
Dari dari mana katanya Pak Agus? Nggak kedengaran. Bengkulu Bu, Bengkulu. Bengkulu. Oh, luar Jawa ya. Ya, terus ini Pak siapa nih? Nggak ada namanya. Oh, Pak Cecep ya? Ya Bu, Pak Cecep, Pak Ketua Iya, kita. iya. Gimana Pak Cecep sudah selesai? Oh, mungkin cukup Ibu. Ya, mungkin cukup ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa tinggal WA aja ya Pak Cecep ya. Ya. Siap Ibu. Khalas ila awalan wa ila liqa'i fil ayyamil ati insyaallah. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu dosen. Alhamdulillah. Pak Cecep, Terima kasih. Tapi benar Pak Ya, Cecep. saya pamit mundur ya. Enggak. Ya Bu, Siap, selamat siap. bertugas. Matur suwun. Ayo yang Kasih dekat Bu dosen. merapat. Kapok saya. Berat bahasannya. Bikin ngantuk. Yang dekat merapat, yang dekat. Langsung 4 Pak Cecep. Ya, terima kasih. Dibilangin waktunya bobot tuh Pak Cecep. Kenapa Pak? Yang untuk apa itu? Yang untuk hafalan itu di semester 2 ya? Apa? Yang apa? Saya katanya sama Bu dosen tadi, yang untuk hafalan itu di semester 2 kata Bu dosen tadi ya? Iya, tapi kalau Ya, beliau yang ngajar, yang dosen yang lainnya ngajar kan kita belum tahu bagaimana anunya itu. Mudah-mudahan